morning, grade 6 students. How are you today? I hope it's still amazing and it's still wonderful. Today we will continue our science subject, and our topic today is about reproduction of flowering plants. You can open your textbook from page 18 until 26. You can see the cycle of flower reproduction in the whiteboard. So flower reproduction different into 4 cycles. The first is pollination, fertilization, dispersal, and germination. We will talk about it one by one. We start with pollination. Pollination is the first cycle where the anther will transfer into stigma. Ya, jadi polinasi ini adalah sebuah tahap awal penyerbukan di mana serbuk sari dari benang sari jatuh ke kepala putih. This pollination can help by animals like butterfly or the other insect. Why? Because animals like butterfly itu sangat tertarik dengan petalnya bunga. As you know, flowers petal itu warna-warni dan sangat menarik. So, butterfly will come to this flower. Ketika dia menghisap nektar, maka serbuk sari akan tertempel di kaki kupu-kupunya, dan ketika dia hinggap kepada anthernya, maka serbuk sarinya akan tertinggal di anther. And then pollination can help by wind also. Jadi ketika datang angin yang lumayan kencang, angin akan menerbangkan serbuk sari sehingga serbuk sari akan berterbangan dan secara tidak sengaja akan hinggap di anthernya. So this cycle we call it pollination, bertemunya anther to stigma. The second is fertilization. Fertilization is the fusion of male and female. Nah, tadi kan pollen sequence-nya sudah hinggap di anther. Nah, this is anther, kepala putiknya. So, pollen grains from anther will come, melewati sebuah saluran yang terakhirnya akan sampai ke ovary, bakal biji. Nah, setelah mengalami fertilisasi atau peluburan, inilah nanti selanjutnya yang akan membentuk buah. So, fertilization is fusion of male and female. This is anther, ini adalah bagian male-nya. And this is ovary, ini adalah bagian female-nya. The third, we continue with dispersal. Dispersal is a scattering process of fruit and seed. Ya, jadi tadi kan dari bagian fertilization ini sudah terbentuk suatu biji. Nah, biji ini untuk menjadi suatu tumbuhan harus ada penyebarannya, or we call it dispersal. Dispersal can help by wind. Jadi ketika ada angin, ini khususnya untuk tumbuhan-tumbuhan yang mahkotanya sedikit ringan, angin akan menerbangkan bijinya dan kemudian jatuh ke tanah, kemudian bertumbuh. And next, by water. Water ini misalnya biji suatu tumbuhan terbawa oleh aliran air, atau ketika kita menyiram bunga, aliran air akan membawa biji dari bagian flower ke tanah sehingga bijinya bisa bertumbuh. And by animal also, misalnya hewan memakan biji-bijian. Ada beberapa hewan memakan biji-bijian dan tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah ketika terbang. And then the last, by splitting. Ada beberapa kondisi tumbuhan, dia misalnya tumbuhan berbiji yang terbungkus dalam suatu selaput, atau biasa kita sebut dengan misalnya contohnya kacang polong ya, atau biji saga. You can open from your textbook page 23. Nah, ketika kulit atau selaput dari pembungkus biji ini sudah kering, maka dia akan terkelupas sendiri. Nah, ketika dia akan terkelupas, biji akan mengenai tanah dan akan bertumbuh menjadi siklus selanjutnya. So, we call that process is dispersal. And the last, we continue to germination, or in bahasa is perkecambahan. So, the germination is a cycle where the seeds develop become a young plant. Ya, you can see germination dari biji akan terkelupas dan tumbuh menjadi suatu kecambah atau tumbuhan yang baru. And germination also itu tidak terlepas dari namanya water, air, and temperatur. Jadi air, suhu, dan juga udara itu sangat mempengaruhi perkecambahan. Apakah perkecambahannya ini berhasil menghasilkan suatu tanaman baru atau dia tidak tahan dengan ketiga-tiga faktor yang mempengaruhinya. So that's all the cycle of reproduction of flowers. So you must remember that the cycle will start with pollination atau penyerbukan, and then continue to fertilization atau proses peluburan, next to dispersal atau proses penyebaran biji, and the end with germination atau proses perkecambahan. Okay, that's all I have for today. Thank you and see you. God bless you.